Peringati World Clean Day 2021, Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri, mengeluarkan instruksi Bupati nomor 16 tahun 2021 terkait aksi clean up dan pilah sampah. Dalam instruksi tersebut Bupati HSS Ahmad Fikri menggerakkan kepala perangkat daerah, lurah, kepala desa, BUMN, BUMD, kepala sekolah serta pimpinan perusahaan se-Kabupaten HSS untuk ikut mendorong dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dalam hal memilah sampah dari rumah, kantor, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah, dalam upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Sebagai wujud pelaksanaan dari surat instruksi Bupati HSS, Sekretariat Daerah menyalurkan sampah perkantoran yang dikumpulkan di Bank Sampah Unit Cinta Berseri kepada Bank Sampah Induk yang disaksikan langsung oleh Bupati Ahmad Fikri bersama Wabub HSS Syamsuri Arsyad, bertempat parkiran kantor Sekretariat Daerah, Selasa tanggal 28 September tahun 2021. Hari ini jajaran Sekretariat Daerah ya, kantor daerah memantapkan lagi, bukan mulai, sudah lama sih sebenarnya, memantapkan lagi pemilahan sampah dan proses untuk diserahkan ke bank sampah. Sampah itu bisa jadi masalah, bisa menjadi nilai ekonomis, itu tergantung perlakuannya. Jadi hari ini serahkan beberapa sampah yang biasa digunakan di TPA, botol, kertas, dan lain-lain. Nah ini beri contoh lah pada unit kerja yang lain. Yang lain-lain juga harus kita mulai lah, sampah jangan dibuang barangan, mendingan ada petugasnya, tentunya ada petugasnya, bank sampah unit kerja gitu. Ya, dengan nilai ekonomis sehingga kita mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Ini yang harus kita mulai mindsetnya, baik di rumah tangga, di perkantoran, karena kertas punya nilai ekonomis juga, jangan kertas dibuang-buang. Jadi kalau salah mengetik, jangan lagi diremas-remas kertasnya, dirapikan, nanti kan bisa dilepas. Selembar mungkin tidak apa-apa, satu unit kerja, tapi kalau 10 berapa unit kerja dalam sini sekian lembar kan banyak, jadi punya nilai ekonomis lah. Mudah-mudahan bisa menambah penghasilan, rekan-rekan yang pada level-level di bawah lah, mereka bisa dapatkan manfaat dari pengolahan sampah pemilahan sampah ini ya. Jadi apresiasi lah langkah-langkah Dinas Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup terus berusaha memanfaatkan sampah dengan baik dan bisa menjadikan nilai ekonomis yang dampak bisa meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Ya nanti mungkin banyak sosialisasi atau mungkin bikin baliho-baliho sekarang. Mengimbangi Covid, sampah lah kita mulai. Ya. Termasuk tadi ya minyak jelantah ya, kita mulai dari rumah-rumah tangga, jangan minyak jelantah dibuang. Jadi ada format, ada tempat khusus minyak jelantah di rumah, nanti di tiap berapa hari sekali, tanggaplah seminggu sekali, seminggu 2 kali diambil di rumah. Apakah yang rumah minta ganti dengan lain itu urusan teknis saja sih ya. Tapi mungkin beberapa rumah tangga tertentu dengan diberikannya ketimbang dibuang kemana-mana ya. Jadi perlu semangat bersama untuk memasyarakatkan pemilahan sampah ini. Perkantoran kan lebih mudah ya, tapi di rumah tangga dan lingkungan kan butuh waktu. Tapi desa sudah banyak loh yang mengelola sampah. Desa-desa sudah banyak mengelola sampah, yang mudah-mudahan ini menjadi usaha juga dari desa, dengan BUMDesnya bisa mengelola sampah di desanya. Jangan melihat kecil 1.000-2.000, tapi kumpulannya kan banyak. Saya terkering udah 204.000. Beberapa bulan sudah 4.000. Lumayan lah kalau memang dikelola dengan baik. Jadi tugas kita bersama untuk mensosialisasikan pemanfaatan sampah ini kepada seluruh masyarakat. Ini ada baliho-baliho di mana membuang sampah dan lain-lain ya. Sementara Kepala Seksi Persampahan Dispera Kapel HM Robi mengatakan program donasi atau tabungan sampah sudah lama dilakukan, semestinya di setiap perkantoran harus memiliki bank sampah unit untuk memilah dan mengumpulkan sampah perkantoran. Semestinya dalam area perkantoran memang harus ada bank sampah unit untuk meminimalisir sampah yang masuk ke daerah TPA kita. Soalnya di TPA sudah banyak sampah yang menggunung, utamanya sampahan organik. Jadi salah satu program dari kabupaten kita juga tentang pembentukan bank sampah, mestinya bisa menjadi contoh pilot project lah. Utamanya kalau misalnya di bank sampah unit Setda ada bank sampah unit Cinta Berseri, bisa menjadi contoh bagi SKPD lain seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Di HSS sendiri Pak ada berapa unit bank sampah Pak yang aktif? Yang aktif sekitar 30 Pak, terdiri dari bank sampah unit di perkantoran, di sekolah, dan di desa-desa. Ada kerjasama sendiri Pak dengan pihak desa untuk kegiatan ini? Ada.
ketika bank sampah unit terbentuk, kita adakan MOU bank sampah Pak dengan bank sampah induk dari kita di Pandai, di daerah Pandai. Sampah-sampah apa aja Pak yang bisa diterima? Umumnya sampah anorganik semua bisa bernilai ekonomis Pak, tinggal kita melakukan pemilahan sampahnya. Nah, kan ada beda kalau kita analogikan satu botol itu aja, satu buah botol itu antara tutup botol dengan botolnya itu beda harga. Apalagi kalau misalnya labelnya itu dihilangkan, itu juga beda harga. Dihargai berapa Pak per kilogramnya nih Pak? Kalau untuk plastik 1.000 rupiah untuk plastik Pak. Kardus lebih ini lagi ya, lebih sekitar bisa nyampe 1.500 sampai 2.000 untuk kardus Pak. Jadi pasarannya turun naik ya. Ini masyarakat yang menampung sampahnya ini dibikin dalam bentuk tabungan gitu Pak ya? Kita tawarkan 3 konsep Pak, ada tabungan kalau misalnya mau ditabung, kemudian ada donasi sampah. Donasi sampah kita kerjasama dengan Yayasan Budi Bakti Panti Asuhan, sama cash. Kalau misalnya nasabah perlu dihargai dengan cash itu juga bisa Pak. Cuman ada selisih harga antara tabung dengan cash. Bahabar.net mengabarkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.